Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh dan soleha? Masih tetap semangat? Ya, oke. Hari ini kita akan belajar tentang tema ketiga, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Subtema, sayangilah lingkungan sekitar. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, mampu mengidentifikasi 3 contoh sikap dalam melestarikan lingkungan sebagai bentuk kewajiban dalam masyarakat. Siswa mampu mengkomunikasikan ajakan untuk melestarikan lingkungan sebagai bentuk kewajiban sebagai warga masyarakat. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan cara menyajikan laporan hasil wawancara secara lisan. Dan yang terakhir, siswa mampu mempresentasikan laporan hasil wawancara. Nah, apakah kalian tahu apa itu wawancara? Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber secara lisan. Nah, apakah kalian tahu siapa sih sebenarnya narasumber itu? Narasumber adalah orang yang diwawancarai atau orang yang bisa memberikan informasi yang kita butuhkan mengenai suatu hal. Biasanya, narasumber itu adalah seseorang yang menguasai atau mengetahui banyak hal dalam bidang tertentu. Misalnya, ketika kita ingin mencari informasi tentang kesehatan gigi, maka kita mencari narasumber seorang dokter gigi. Namun, terkadang juga ada wawancara yang dilakukan kepada orang lain tanpa melihat kompetensi atau bidang yang dikuasainya. Misalnya, pada saat hendak mengetahui tujuan dan pendapat orang yang berkunjung ke suatu tempat, maka kita akan mewawancarai salah satu atau beberapa pengunjung dari tempat tersebut. Misalnya nih, kalau di Makassar, kita ingin mengetahui pendapat seseorang tentang Pantai Losari, maka kita akan mencari narasumber yang sedang berada di Pantai Losari dan mewawancarai orang tersebut. Nah, agar wawancara yang kita lakukan bisa menghasilkan informasi yang tepat dan berguna, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan dengan baik. Di antaranya, menyusun daftar pertanyaan dengan tepat, kemudian menghubungi narasumber, serta menanyakan waktu yang tepat dan kesiapan narasumber untuk diwawancarai. Nah, pada saat menghubungi narasumber inilah kita kemudian menyepakati bersama narasumber hal-hal yang perlu dibicarakan sebelum wawancara. Yang ketiga, menyiapkan alat tulis atau alat perekam agar bisa mencatat hasil wawancara serta informasi penting yang ingin diketahui. Terkadang juga pewawancara menyiapkan alat perekam seperti alat perekam suara ataupun alat perekam video. Yang selanjutnya adalah menjaga sikap dan ucapan serta kata-kata sopan saat melakukan wawancara agar narasumber merasa dihormati dan dihargai. Dan yang terakhir adalah mengolah hasil wawancara dalam bentuk laporan hasil wawancara. Membuat laporan hasil wawancara. Bagaimana sih sebenarnya membuat laporan hasil wawancara?
Yang pertama, kita harus menuliskan latar belakang dari wawancara yang kita lakukan. Apa yang menyebabkan kita melakukan sebuah wawancara. Yang kedua, tuliskan juga tujuan dari wawancara tersebut. Yang ketiga, tuliskan dengan jelas nama narasumber beserta dengan gelarnya. Kemudian tuliskan juga siapa pewawancaranya, siapa orang yang melakukan wawancara. Yang kelima adalah tuliskan waktu dan tempat pelaksanaan wawancara. Waktu ini dituliskan baik berupa tanggal maupun jamnya. Kemudian tuliskan hasil wawancara yang telah kita lakukan. Hasilnya ini menyangkut segala hal yang berkaitan dengan wawancara. Kemudian tulis yang terakhir adalah kesimpulan dari hasil wawancara. Setelah melakukan wawancara bersama narasumber, kita menyimpulkan apa sebenarnya hasil yang kita peroleh setelah melakukan wawancara. Nah, setelah menuliskan laporan hasil wawancara, kita akan melaporkan hasil tersebut. Dan laporan tersebut bisa disampaikan secara tertulis kepada yang memberikan penugasan wawancara, misalnya ibu guru atau ustazah, serta laporan tersebut juga bisa kita sampaikan secara lisan atau mempresentasikan hasil wawancara. Nah, pada saat kita mempresentasikan hasil wawancara, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah ekspresi fisik. Misalnya mimik muka, sikap, serta gerak-gerik wajah. Yang kedua, ekspresi ucapan berupa pemilihan kata yang tepat serta pelafalan kata yang tepat. Yang ketiga, irama bahasa. Irama bahasa ini mencakup tinggi rendahnya suara saat menyampaikan kalimat serta lambat atau cepatnya kalimat tersebut diucapkan. Dan yang terakhir adalah pemilihan bahasa yang tepat. Pada saat kita melakukan presentasi, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar serta terkesan sopan, bukan bahasa yang biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari. Karena mempresentasikan hasil wawancara merupakan salah satu yang menggunakan bahasa formal. Nah, salah satu hal yang membuat kita melakukan wawancara biasanya itu adalah bagaimana melihat kondisi di lingkungan sekitar kita. Nah, biasanya nih, kondisi di lingkungan kita ini diwakili dengan gambar-gambar seperti yang ada di layar depan kaca Anda. Yang pertama itu gambar tentang sampah yang bertumpuk, kemudian gambar selokan yang tersumbat. Kira-kira apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi? Apakah kita termasuk orang-orang yang melakukan turut andil dalam dalam kegiatan ini yang menumpuk sampah serta membuat saluran tersumbat? Semoga bukan ya. Karena biasanya pelaku-pelaku dari orang-orang yang membuang sampah ini adalah orang-orang yang tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan. Tentunya kita tidak mau bukan bahwa lingkungan kita akan dipenuhi dengan sampah. Jika sampah semakin menumpuk, banyak akibat yang akan ditimbulkan, bukan hanya secara pribadi, tetapi juga bagi lingkungan di sekitar kita. Apa akibat yang akan ditimbulkan? Akibat yang ditimbulkan diantaranya seperti gambar ini. Pertama, kalau kita membuang sampah sembarangan, maka jika hujan turun akan terjadi banjir
serta menghambat perjalanan orang-orang yang melakukan perjalanan. Seperti kondisi Kota Makassar seperti ini ketika turun hujan. Apakah kalian senang ketika mendapati banjir di tengah jalan? Tentu tidak, bukan? Semua orang tidak akan pernah merasa senang ketika mendapatkan musibah. Namun, apakah semua orang sadar bahwa penyebab dari masalah tersebut adalah karena kita tidak peduli terhadap lingkungan di sekitar kita, termasuk sampah yang kita buang di sembarang tempat. Masih banyak bencana lain yang akan timbul dari ulah manusia yang tidak mau peduli terhadap lingkungan di sekitarnya, bahkan bisa menimbulkan kerugian. Seperti banjir yang melanda pemukiman. Jadi banjir ini bukan hanya melanda jalan raya, tapi juga akan bisa masuk ke daerah tempat tinggal kalian. Ya mungkin ada yang pernah mengalaminya. Ada juga ketika hujan turun, karena tidak peduli dengan kondisi lingkungan, maka tanah di sekitarnya longsor. Serta yang paling ditakutkan itu adalah genangan air yang menutupi saluran air sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap ataupun selokan buntu. Misalnya nih di sekitar tempat tinggal kita selokannya buntu atau selokannya tidak mengalir, maka air yang tergenang itu akan mengeluarkan bau dan air tersebut akan menjadi tempat hidup nyamuk. Apa kalian mau digigit nyamuk saat tidur atau belajar? Tentu tidak, kan? Kira-kira dari ketidakpedulian kita terhadap lingkungan, siapa sih yang rugi? Sekarang kalian bisa paham betapa pentingnya menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan di sekitar kita. Mari memulainya sekarang juga dan mulailah dari dalam kamar tidurmu sendiri. Dan jangan lupa ajak orang lain juga untuk melakukan hal tersebut agar orang lain juga bisa peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Ketika kamu hendak mengajak orang lain untuk peduli terhadap lingkungan, kamu bisa menggunakan beberapa media, misalnya melalui pengeras suara, serta melalui gambar-gambar yang menarik yang berisikan tentang ajakan menjaga kebersihan. Seperti ini. Jika kamu tertarik, kamu bisa membuat gambar-gambar seperti yang ada di depan layar. Ayo, mari kita ajak orang-orang di sekitar kita untuk peduli terhadap lingkungan. Demikianlah penyampaian materi tematik kali ini. Semoga kalian bisa paham dan bisa mengajak orang-orang di sekitar kalian untuk melakukan ajakan-ajakan tetap mencintai lingkungan di sekitar kita. Ustazah ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.